Ketika saya, membagikan pengalaman atau sepotong pengetahuan terkait dengan bagaimana memotivasi diri, mengeluarkan versi yang terbaik dari apa yang dikaruniakan atau diberikan oleh Sang Maha Kuasa, seorang anak muda menghampiri saya seusai sesi, ya, training atau sharing pengalaman terkait dengan motivasi diri, dan dia bertanya bahwa saya ini sudah melakukan banyak hal, bahkan hampir semua yang disampaikan, diajarkan oleh guru-guru motivasi, sudah saya lakukan, tetapi kok hasilnya masih seperti ini. Kita akan diskusikan di Bukan Motivator Hebat. Selamat datang teman-teman di channel motivasi, ya. Ini channel khusus membahas tentang motivasi karena memang kita perlu mengikuti ritme algoritma YouTube yang menghendaki adanya spesifikasi dari tema-tema. Karena itu saya memecah beberapa dari satu akun menuju 3 akun, ya, khusus membahas tentang bukan partai politik. Itu di channel Bukan Partai Politik, khususnya bicara tentang filsafat, maka saya membuat di Bukan Ahli Filsafat, dan sekarang kita bicara tentang motivasi, Bukan Motivator Hebat. Jadi klaim saya bukan seorang motivator hebat. Apa yang membuat saya memberanikan diri untuk membagikan sesuatu di konten ini, itu tidak lain dan tidak bukan karena saya merasa berhutang pada guru-guru motivasional yang mampu mengeluarkan versi terbaik yang saya rasa sudah ada di on the track, ya, di jalurnya, dan terus-menerus diperbaiki dari waktu ke waktu. Ya, pada kasus anak muda yang menghampiri atau datang bertemu dan mengajukan pertanyaan itu, saya jelaskan seperti ini. Menurut pengalaman saya, bahwa ketika kita sudah melakukan banyak hal terkait dengan bagaimana menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, menjawab who am I, siapa diri saya yang sesungguhnya, sebenarnya itu berkaitan dengan apa yang saya sebut sebagai kurikulum baja, ya, kurikulum baja. Begini, sobat kita itu sebenarnya sudah ada pada on the track, ya. Artinya dia sudah ada pada jalur pengembangan, paling tidak pengungkapan diri terlebih dahulu, dan kemudian jalur pengembangan dan jalur penguatan serta jalur mengorbit, ya. Jadi yang disebut dengan jalur mengorbit adalah mempertahankan capaian-capaian yang kita sudah hasilkan dalam sebuah proses yang begitu panjang. Nah, kepada sobat muda saya mengatakan bahwa Anda sudah berada pada sebuah posisi, ya, yang tepat, dan ini yang kita sebut sebagai sebuah perumpamaan ketika seseorang mengasah pisau yang kadar bajanya itu terbatas atau katakanlah sedikit sekali. Pada saat kita mengasah pisau itu mudah sekali untuk tajam, ya. Jadi dengan hanya beberapa gesekan pada kemiringan tertentu dari proses mengasah itu, kita akan mendapatkan hasil pisau yang tajam. Tetapi teman-teman perlu tahu bahwa pisau yang tidak mengandung baja yang sangat besar atau kadar bajanya tinggi, maka percayalah bahwa pisau itu akan segera tumpul kembali, ya. Jadi akan kehilangan daya tajam yang dalam durasi yang sangat lama. Itu sifat kalau kemudian pisau itu tidak memiliki kandungan atau kadar baja yang sangat tinggi. Nah, kalau pisau itu terbuat dari, ya, bahan yang mengandung bahan baja yang sangat tinggi kadarnya, maka ini cerita lain. Pastilah sang pengasah pisau itu akan mengalami kesulitan. Dia terus mengasah dan kemudian kapan tajam-tajamnya ini, ya. Itulah yang kemudian yang terjadi pada anak kita, sobat muda kita ini, ya. Pisau yang tadi dengan kadar yang tajam, kadar baja yang sangat tinggi itu ketika dia asah dan lama, ya, tetapi ketika dia sudah tajam, maka percayalah ketajaman itu akan cenderung berdurasi atau dimensi waktunya sangat lama untuk mempertahankan ketajaman. Disinilah hal yang sama berlaku pada anak muda kita ini. Dia sedang mengasah dirinya yang boleh kita katakan memiliki kadar baja yang sangat tinggi, ya. Artinya dia sedang melakukan proses penajaman dirinya yang kalau dia sudah capai nanti, maka dia akan tetap dijamin terus-menerus tajam dalam karir pengembangan hidupnya atau di dalam melakoni sisi hidupnya
Jadi disinilah teman-teman, sobat-sobat muda yang mungkin juga mengalami hal yang sama seperti sobat muda kita ini. Ya, jangan berkecil hati, lakukan proses-proses penajaman diri, mungkin atau kali-kali Anda memiliki kadar baja yang sangat tinggi. Tapi sebenarnya saya harus mengatakan bahwa kita semua sebenarnya adalah kualitas terbaik yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa dengan kadar baja yang super tinggi sekali nilainya. Karena itu berproseslah, itu yang mengatakan bahwa proses tidak pernah mengkhianati Anda, atau disebut dengan proses tidak pernah mengkhianati hasil. Proses selalu tidak akan pernah ingkar janji. Dia pasti akan memenuhi janjinya untuk memberikan setiap pertumbuhan teman-teman ya, dari satu fase ke fase yang lain secara pasti ya, exactly ya. Jadi pasti Anda akan sukses, tidak mungkin, impossible. Nah, karena itu teman-teman, harmonilah dengan kehidupan, harmonilah dengan sebuah proses-proses yang sangat panjang yang membutuhkan ya sebuah sistem pembelajaran, long life education, ya pendidikan seumur hidup, dan percayalah teman-teman akan menikmati. Tapi sekali lagi catatan yang ingin saya dampingkan di saat ini adalah berproses itu adalah sebuah tahapan-tahapan yang harus dinikmati, karena jangan sampai Anda berorientasi pada tujuan dan kemudian kehilangan pada sebuah kenikmatan, sebuah proses. Tajamkan diri teman-teman, step by step. Saya yakin dalam sebuah tahapan-tahapan penajaman itu, teman-teman akan menjumpai suatu pengalaman-pengalaman hikmat, pemaknaan dalam hidup yang sulit, sukar sekali untuk diperoleh dengan cara apapun. Ini menjadi sebuah catatan yang penting buat teman-teman. Naikilah anak tangga kesuksesan teman-teman dari satu tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, dan seterusnya, sampai kemudian kita melihat suatu hari kita menjumpai sosok yang hadir di posisi ketinggian oleh karena sebuah kesetiaan pada sebuah proses yang tidak pernah tunduk pada suatu hukum kegagalan ya, yang selalu mengatakan bahwa bayar harga, bahwa kegagalan adalah bagian in part dari sebuah kesuksesan yang tidak perlu ditawar ya, tetapi tentu kita harus mengevaluasi apakah cara-cara yang kita lakukan adalah the best strategy ya. Jadi cara terbaik untuk bisa mengkapitalisasi, membuat diri kita ini menjadi to be giant ya someday ya, in our future ya. Jadi menjadi raksasa di kemudian hari, di masa yang akan datang. Bukan motivator hebat.